Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini secara singkat saya akan menjelaskan materi tentang laju pelapukan, pelapukan submarin, dan produk dari pelapukan tersebut dalam mata kuliah sedimentologi dan stratigrafi yang diampu oleh Bapak Dr. Yoga Satria Putra SSMSI. Saya Randy dengan NIM H10712211030. Nah, untuk agenda pada pertemuan kali ini atau agenda pada video kali ini secara singkat saya akan membahas mengenai laju pelapukan, pelapukan submarin, dan produk dari pelapukan tersebut. Nah, laju pelapukan atau biasa dikenal dengan weathering rates yaitu merupakan sebuah proses perubahan kimia dan fisik pada batuan yang dipengaruhi oleh cuaca, air, dan suhu. Nah, untuk laju pelapukan ini terdapat 3 metode dalam proses evaluasi untuk kita mengamati cepat atau lambatnya pelapukan itu terjadi. Yang pertama ada pengukuran erosi landscape, yang kedua ada konversi batuan ke tanah, dan yang ketiga itu penghitungan material laut. Nah, seperti yang kita ketahui, laju pelapukan mengacu pada seberapa cepat batuan mengalami perubahan fisik dan kimia akibat faktor lingkungan. Bisa disebabkan oleh faktor cuaca, iklim, air, dan suhu. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi laju pelapukan itu terdapat beberapa jenis atau beberapa macam. Yang pertama itu dipengaruhi oleh ukuran partikel, yang mana ketika partikel dari material tersebut lebih halus atau lebih kecil, maka partikel tersebut akan lebih cepat mengalami yang namanya pelapukan, yang mana partikel yang lebih kecil itu memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan volumenya, sehingga terjadinya pelapukan itu sangat-sangat cepat dibanding ukuran partikel yang lebih besar. Yang kedua itu ada jenis mineral, yang mana jenis mineral ini mempengaruhi cepat dan lambatnya juga terjadinya pelapukan, yang mana terdapat dua jenis mineral, yaitu mineral mafic seperti batuan olivin dan piroksin, yang mana lebih cepat lapuk karena memiliki ikatan kimia yang lebih lemah. Dan yang kedua itu mineral felsic seperti batuan kuarsa dan feldspar. Batuan ini mengalami pelapukan yang lebih lama dibanding dengan mineral mafic, yaitu karena ikatan kimianya yang lebih kuat. Nah, produk pelapukan dari subareal. Di sini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama residu batuan sumber, yaitu ada granit, riolit, dan lain-lain. Nah, untuk produk pelapukan subareal yang kedua itu ada mineral sekunder, yaitu hasil dari reaksi kimia. Yang ketiga itu ada produk pelapukan subareal, yaitu yang bernama konstituen larut atau mineral yang terbawa air ke tempat lain. Nah, yang kedua adalah pelapukan submarin atau pelapukan yang biasanya terjadi di bawah laut, yang mana pelapukan submarin ini merupakan pelapukan yang sedikit berbeda, yang mana kita mengetahui bahwa pelapukan itu hanya terjadi di darat, namun juga pelapukan dapat terjadi di dasar laut seperti pada terumbu karang. Nah, pelapukan submarin ini melibatkan proses fisik dan kimia khas dari lingkungan di bawah laut, yang mana disebabkan terjadinya pelapukan di bawah laut ini disebabkan oleh abrasi yang terjadi oleh ombak, pelepasan gas vulkanik, dan pelarutan oleh air laut. Nah, abrasi ini yang akan menyebabkan batuan di dalam laut atau di dasar laut terjadinya pengikisan, sehingga batuan yang di bawah laut itu dapat terjadinya pelapukan dikarenakan oleh pengikisan oleh ombak laut tersebut. Dan yang kedua itu pelepasan gas vulkanik, yang mana menciptakan lingkungan reaktif yang mempercepat pelapukan. Dan pelarutan oleh air laut itu sendiri, yang mana air laut itu kita tahu mengandung garam dan asam karbonat yang dapat melarutkan mineral tertentu, sehingga dapat menyebabkan pelapukan yang terjadi pada terumbu karang di bawah laut. Nah, contoh pelapukan submarin di sini terdapat ada 2, yaitu yang pertama ada black smoker atau ventilasi hidrotermal bawah laut, dan yang kedua itu chimney hidrotermal, menara endapan sulfida. Tanah dan pembentukannya dari hasil pelapukan, yaitu hasil awal pelapukan batuan induk, terus dipengaruhi oleh litologi batuan dasar dan dipengaruhi oleh iklim seperti hujan dan suhu, dan pelapukan juga dipengaruhi oleh topografi.
Nah, untuk jenis batuan induk atau litologi batuan mempengaruhi mineral yang tersedia di dalam tanah, dan iklim itu yang dipengaruhi oleh curah hujan dan suhu, yang mana dapat mengontrol lajunya pelapukan dan pembentukan tanah. Dan yang ketiga dipengaruhi oleh topografi, yang mana daerah curam mengalami erosi lebih cepat sehingga tanah sulit untuk terbentuk. Nah, pada kesimpulan video kali ini, yang mana kita dapat mengetahui bahwa pelapukan merupakan proses utama dalam pembentukan tanah dan batuan sedimen, dan juga laju pelapukan itu dipengaruhi oleh ukuran partikel, jenis mineral, dan kondisi lingkungan. Dan yang ketiga itu paleosol memainkan peran penting dalam memahami iklim purba. Dan yang keempat, kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa pelapukan submarin berbeda dari pelapukan di darat karena terjadi di bawah laut dengan proses unik seperti hidrotermal. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk pada penjelasan materi dari resume dari materi ini, yaitu tentang laju pelapukan submarin dan produk dari pelapukan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Randy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.